Oke guys, jadi kembali lagi ke episode yang luar biasa. Kembali lagi di Kong 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 edisi ulang. Oke guys, jadi kembali lagi ke Bro Kong 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 edisi luar biasa. Iya. Ya, jadi seperti judul, gebetan atau NTU guys. Wah, ini pertanyaan yang begitu kontroversial ya. Jadi siapa yang harus berhari ini ya? Hari itu Awi udah. Itu kan gue udah nih. Jadi apakah ini saudara Kelvin atau saudara Nicholas? Yang pasti sih orang yang luar biasa juga. Ya, oh, yang pasti orangnya luar biasa juga. Benar. Yang tentunya mempunyai mantan 10 ya. 10 itu prestasi loh. Itu benar-benar prestasi. Oh, mantan 3, gebetan 7. Jadi ya nggak sih? Ya total gebetan 10. Jadi bagi kalian yang belum nonton dari episode 1 guys. Jadi di episode 1 kita udah bahas tuntas ya, Yang tentang udah pasti udah tahu. iya, tentang rekor cinta seorang Leo. Iya. Obat. Oke, jadi saudara Kelvin, langsung saja. Jadi sesuai dengan judulnya nih. Jadi lu lebih milih gebetan atau NTU? Pas ketika sebelum lu masuk NTU ya. Ayo, mama nonton. Mama papa nonton lo. Gebetannya kayaknya nonton juga sih. Ayo. Gebetan atau NTU? Iya. Kalau dapat dua-duanya kenapa enggak? Oh! Ini anak gua. NTU sih. NTU. Buat gua NTU. NTU. Karena Jadi- bisa cari lagi ya. Oh, mantan bisa tambah ya, karena dia aja udah punya 10 loh guys. Punya Habis 10. NTU lulus insya Allah sukses lebih banyak. Mati satu tumbuh 1000. Wow, mati satu tumbuh 1000. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Gue tuh labil sebenarnya. Gue tuh nggak tahu mau masuk NTU sebenarnya. Jadi dulu pas gue deket sama cewek Thailand, gue maunya kuliah di Thailand. Pas gue deket sama cewek Malaysia, pengennya kuliah di Malaysia. Pas denger dia mau ke China, pengen kuliah ke China. Cuman terlepas dari itu, abis gue kayak sadar kalau ini hanya sebuah kebodohan batin ya. Anjay, kayak cuman cuma kayak sekedar ya keinginan sementara doang buat apa gitu kan? Sementara. Ngapain cuma demi cinta sampai kuliah kayak gitu? Push. Gitu kan? Mending cari yang lebih bagus lah gitu kan? Oke. Akhirnya gue dulu memutuskan untuk pengen kuliah ke China. Jadi setelah gue cari-cari tempat universitas, pameran-pameran segala macam, gue dulu kan pengennya kuliah actuarial science kan, jurusan aktuaria. Kalau bagi yang belum tahu bisa kita jadikan konten juga. Iya elah. Wah, ini benar-benar gila konten ya. Itu googling. Gak pakai konten. Ya, jadi dulu pengen masuk actuarial science dan di China tuh sebenarnya ada. Cuman mereka bilang gak ada yang dalam bahasa Inggris. Gak ada yang dalam bahasa. Harus dalam bahasa China, bahasa Mandarin. Jadi gue tuh Isyai. 哎呀，这是茶，如果小咳嗽药，请用。 jadi gue secara mental tuh nggak siap gitu. Gak siap secara mental. Iya. Jadi gue akhirnya memutuskan banting setir, gue mikir Malaysia aja lah. Malaysia. Deket, murah, Ada gebetan lagi. Ada gebetan lagi kan pas itu? lebih dekat. Lebih dekat. Emang gebetan. Oh. Lebih dekat aja. Lebih dekat, ya. Ya. Tapi pas akhirnya gue dikasih tiket pesawat dari bokap nyokap gue buat ke Malaysia. Survei langsung ke universitas, nanya-nanya langsung ke orangnya, dan kebetulan gue punya teman di univ itu. Pas gue nyampe, baru ditanya, kok lu nggak mau masuk FIU aja? Anjay, dikasih nomor telepon les segala macam, akhirnya oke, les. Pas itu gue les, baru pertama kali try out kan, gue kan datang, wih gampang lah ini keluar segala macam gini dan Sombong amat. cuman gue tahu ini isinya anak pintar semua. Anak pintar. Iya Jadi, benar. Kayak realitinya tuh keluarnya pas nilai tryout lu keluar. Nilai trial. Emang gimana? Ini gimana? Nilai trial lu gimana? Nilai tryout pertama gue nilainya 30-an. 30? Dari ranking 50-an dari 70. Wah, Lumayan lah, tapi masih lumayan lah. Iya, gue dulu juara 3 loh. Tapi dari belakang gitu loh. Itu lebih parah. Ya ini kayak lumayan bikin gue desperate lah. Oke, I mean benar. kayak oke, gue orangnya perfeksionis, cuman kayak gak harus selalu satu gitu. Orangnya kan bilang kalau misalnya mau masuk NTU kuotanya paling cuma 10 besar atau 20 besar dari les. Karena kan benar. gak cuman yang mendaftar NTU gak cuma les gue. Iya, Banyak les lain. benar, Jadi benar. katanya Makanya. paling 10 besar lah. Anjir, 10 sama 50 jauh banget. Gimana oke. kejarnya gitu kan? Ya akhirnya ya gue belajar keras. Sebenarnya nggak belajar, masih belum belajar keras itu. Semester 1 tuh gue nggak belajar. Dia belajarnya lunak gitu ya.
Ya. Alamak. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi begitu, kan lu pasti stres nih kan, kayak lu mau masuk NTU tapi nilai TRO-nya tidak sesuai ekspektasi lu lah. Jadi ketika itu kan pas itu lu ada gebetan nggak? Pas itu baru mau deketin. Wah, baru mau deketin. Jadi ketika dihadapkan situasi itu, apa yang lu lakukan? Ya udah, dulu kan gua nggak peduli sama nilai tryout, bodo amat. Gua tetap fokus deketin. Sama nonton. Iya. sorry. Yang penting Parma, sekarang gua di NTU. Ya jadi ya gua kan masih pas itu gua mikir masih lama lah, tryout masih banyak, ya udah santai aja. Ini kan memang gua belum belajar aja. Jadi ya pantas nilai gua segini. Yang penting tuh gua fokus sekolah, fokus gebetan. Jadi bisa fokus kedua-duanya lah. Sama fokus organisasi lah. Jadi semuanya terpenuhi. Yang sekolah tuh terpenuhi. Yang nggak terpenuhi ini apa? Yang nggak terpenuhi itu apa? Nah, sesuai judulnya kan suruh pilih gebetan atau ini nih, NTU nih. Iya, benar. Nah, momennya nih pas. Jadi gue tuh dulu selalu ikut study tour ke China. Karena memang gue interested sama budaya China dulu. Jadi pas itu kebetulan ya namanya udah deket sama gebetan kan. Iya. Ya pasti pas itu dia tuh pengen study tour ke China. Oke. Otomatis gua sebagai cowok yang mengejar dia ingin dong untuk ikut ke China juga. Peluang lah, itu peluang kesempitan kan untuk ya lebih deket lah. Tapi gua sadar, wah, anjir, gua mau masuk NTU. Gua mau masuk NTU. Nanti Desember gue gimana belajarnya? Justru liburan itu. Jadi kan ujian NTU, NUS kan Januari Februari kan? Iya, Januari Februari. Gila, masa gue kejar dalam waktu 1 bulan? Justru terus kan abis itu banyak banget ujian sekolah, tryout UN, segala macam kan? Bener. Jadi gue pikir satu-satunya jalan ya lu belajar pas liburan. Oke, benar itu benar. Gue mikir dengan segala kebijaksanaan gue, akhirnya gue memutuskan, oke, Pama, gue nggak mau study tour, gue belajar. Wow. Jadi ya selama dia di China ya gue dari pagi nyampe malam bangun, sarapan, buka buku, belajar. Tidur bentar, buka buku, belajar, makan, tidur. Jadi kerjanya tidur, belajar, makan, tidur, belajar, makan, ngulang aja terus. Dia 2 minggu di situ main salju, main apa? Ya gue main sama angka, kalkulator, pencet mulu. Ketika dia balik, pas dia pulang ke Indo gimana? Pas dia pulang ke Jakarta gimana? Jalan lagi sama dia. Tapi ya tidak melupakan inilah belajar buat NTU lah. Jadi gue di sekolah setiap ada waktu luang, guru misalnya lagi gabut nih. Guru misalnya kalian free time atau misalnya nggak ngajar apa-apa atau mungkin dia ngajar yang gue udah pernah bisa. Gue langsung keluarin buku A-level gue, buku fisika atau mat, udah gue latihan sendiri di belakang. Gitu. Dan guru-guru kebanyakan udah paham lah, udah ngerti kalau gue tuh mau masuk NTU sama NUS. Jadi kayak pas gue kerjain, ini buat ini ya masuk NTU NUS, ya udah dibiarin. Sebenarnya sih nggak boleh, ilegal. Beda ya? Berarti in a way kayak guru-guru sekolah dia pengertian lah. Dia pengertian lah. Pengertian banget. Iya benar banget. Gitu. Dan nggak lama habis itu sebulan kemudian jadian. Jadi ya dapat dua-duanya. Jadi kan tryout pertama ini lu juara 50 dan lu peringkatnya 50 dari 70-an siswa. 30-an nilainya. 30-an nilainya kan dari 100. Jadi setelah itu gimana? Journey lu itu gimana? Perjalanannya? Pelan-pelan naik, cuma nggak signifikan. Nggak nyampe 10 besar itu, susah banget. Benar-benar susah. Cuman ya memang isinya tuh anak-anaknya anak sakti semua. Jadi nilai tryout gue paling tinggi dulu tuh 70, itu pun kayak di pur gitu sama gurunya, kayak itu materi paling gampang. Jadi 70 itu peringkatnya berapa? Itu aja masih di luar 10 besar. Masih di luar 10 besar? Kayaknya seingat gue. Berarti sampai lu... Gue tuh intinya nilai gue jelek sampai akhirnya pas momen gue Desember itu, yang gue nggak ikut study tour, nah itu mulai pelan-pelan naik. Baru masuk tembus 10 besar. Persiapan lu gimana sih? Lu ada les-les gitu? Berapa banyak les atau gimana gitu? Gue pas itu memang les
gue udah berhenti semua les. Dulu gue les banyak banget, ada Inggris, Mandarin, musik segala macam kan. Dan semuanya gue berhenti. Dan pas udah SMA kelas 12 gue cuman les buat A-level ini. Les mat sama fisika lah ya berarti ya. Dan les kimia untuk sekolah. Ya jadi kayak ya kan perjalanan lama kan. Jadi itu benar-benar bikin capek. Gue les juga harus kurangin lah. Gue butuh tenaga juga. Buat apalagi sekolahnya istilahnya kayak terkenal dengan ya ujiannya sulit segala macam, anak-anak lomba semua pasti Sekolah top lah. Sekolah top. ya istilah sekolah top lah, demanding lah gitu. Jadi belajarnya harus lebih ekstra, makanya gue kurangin les. Jadi gini, jadi kan lu udah berjuang keras nih kan. Jadi semua perjuangan ini menurut lu sampai ke titik ini worth it gak semuanya? Worth it banget. Kayak gue bener-bener nggak nyangka gue bisa masuk NTU. Apalagi pas gue les, kayak ya anaknya sakti semua, nggak mungkin lah anjir gue masuk NTU. Apalagi dari dulu image gue dari SD tuh NTU bikin stres, lu pasti ngapur tuh bakal jadi robot, nggak bakal enjoy life gitu kan. Jadi gue tuh dari kecil udah dicuci otak sama saudara lah atau sama teman-teman, sama papi mami teman lain gitu kan. Benar. Soalnya NTU kan terkenal kejam banget gitu. Akhirnya tiba-tiba ya abis ujian gue lebih yakin masuk NUS daripada NTU pas itu. Oh, kenapa tuh? Itu kenapa? Gue bisa kerjain soal NUS, tapi NTU gue bener-bener stuck. Tapi bukannya mereka bilang biasanya ini dulu kan lebih sulit nih, mau masuk kan biasa lebih sulit. Biasa kotanya itu satu Indonesia berapaan sih? Berapa? Yang best lu? sedikit. Best gua, karena best gua tuh somehow mereka buka lebih banyak. Pas year gua dong. Pas year gua buka lebih banyak. Jadi kayak sekarang best gua lebih banyak yang kesini. Kalau dari Medan ya, banyak yang ke NUS daripada NTU. Itu tapi karena banyak yang tolak over NTU pas dapat NUS. Oke. Kalau di NTU kan average-nya sekitar 100-an lah ya, biasa per tahun lah, 90-an lah, 90 siswa lah per tahun lah ya. 70 lebih 90 siswa itu untuk Indonesia lah, untuk Indonesia gitu kan. Jadi ketika lu udah masuk gimana? Ketika lu udah masuk NTU gimana nih perjalanannya gimana? Biasa aja. Yang lebih banyak tuh perjuangannya tuh sebelum masuk NTU itu. Jadi kayak gue pengen sebenarnya mau bilang pengen masuk NUS enggak, gue lebih prefer NU sebenarnya. Karena NUS terkenal lebih kejam lagi. Oke, jadi gue tuh cari tempat sekolah. Dulu juga gue cari sekolah nggak mau yang kejam-kejam banget. Jadi setengah kejam aja gitu. Oke, setengah kejam. Nggak mau yang terlalu biasa, nggak mau yang terlalu kejam. Jadi setengah-setengah aja. Oh, tapi pas ujiannya lu lebih pede lah ya. Lebih pede masuk NUS. Gue kayak udah pas keluar ujian, anjir ini pasti masuk. Kemungkinan besar sama NU pasti ditolak. Oh, gitu. Ternyata gimana tuh? Jadi pas itu gue lagi makan sama teman baik gue di kaki 5 gitu makan tiba-tiba email masuk. Wah, gue buka udah gemeter banget. Sumpah, gue pegang HP tuh gemeter. Oke. Congratulations. Oke, jadi kalau pelajaran moral yang kita bisa petik dari pengalaman Leo nih ya, berarti prioritas utama itu tetap harus akademik sama karir dulu lah ya. Orang tua itu harus dulu lah ya. Untuk sekarang, kalau misalnya masih SMA, lebih baik fokus dulu karir. Lu udah kuliah atau udah lulus, sudah punya kerjaan mantap, baru fokus ke pacar. Wah, oke. Gitu. Itu sih. Memang bener sih, ini orang luar biasa, memang prinsipnya beda sih. Bagus. Tapi kalau misalnya ada kesempatan ya boleh lah. Ya, baru dipuji guys. Oke, jadi kalau begitu ini akhir dari video Kongkong untuk episode kali ini. Dan kayaknya ada satu orang yang belum diwawancara. Iya, satu orang yang belum diwawancara. Belum kayaknya itu memang pasti. Ini pengen banget kebelet diwawancara. Oke, jadi kalau kalian benar-benar tertarik, tetap stay tune dan kalau kalian suka video ini, ingat subscribe, komen, dan ingat drop a like button. Jadi dengan itu kami akhiri video kali ini. Bye bye.